pagi adik-adik. Shalom. Kembali lagi di ibadah pada pagi hari ini. Pada ibadah pagi hari ini kita memasuki masa Advent, yaitu menyongsong hari lahirnya Tuhan Yesus. Mari kita memuji nama Tuhan. Happy ya ya ya. Adik-adik, sebelum kita memulai pada ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, selamat pagi Bapa. Pada pagi hari ini kami akan memulai sekolah minggu ya Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik masih sukacita, mari kita memuji nama Tuhan. Do, re, mi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati Bapak atau Ibu guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Apa yang disampaikan dan apa yang kami terima dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam, selamat pagi anak-anak. Mari pada pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan, dan renungan diberi judul Berani Mengaku Salah. Apa anak-anak? Ya, betul, berani mengaku salah. Firman Tuhan diambil dari Amsal 28 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ayat yang kedua diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anak-anak, mari kita merenungkan firman Tuhan ini dengan belajar dari satu kisah tokoh Alkitab, yaitu Yunus. Tuhan memberikan perintah kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe supaya penduduk di kota Niniwe bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Tapi Yunus tidak taat kepada perintah Tuhan itu dan justru berniat melarikan diri ke Tarsis. Akhirnya dia naik perahu, naik kapal, kemudian di dalam perjalanannya tersebut
Tuhan menurunkan angin ribut ke laut dan terjadi badai yang besar. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya masing-masing, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan yang ada di kapal itu supaya menjadi ringan. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruangan kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyaknya. Nakoda datang dan meminta Yunus untuk berdoa kepada Allahnya agar mereka tidak tenggelam. Anak-anak, ada satu bagian dari cerita Yunus ini yang terdapat di Yunus 1 ayat 12 di Alkitab kalian. Demikian bunyinya, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Anak-anak, dari cerita ini kalian tahu bahwa Yunus menyadari kesalahannya dan dia mengakui kesalahan yang dia lakukan, dan dia menjadi penyebab terjadinya badai yang terjadi di lautan tersebut. Nah, anak-anak, barangkali kalian juga pernah melakukan beberapa kesalahan. Ada yang mungkin melihat pekerjaan temannya pada saat ulangan, ada yang sudah mulai mencoba-coba rokok, ada yang berbuat kasar kepada kawannya yang lain. Kemudian juga ada yang beberapa di antara kalian mungkin sudah mencoba naik motor tapi dengan cara yang tidak benar, bertiga boncengan atau tanpa helm, ngebut juga. Nah, itu satu kesalahan. Atau ada juga yang mungkin sudah diberitahu oleh orang tuanya supaya tidak jajan sembarangan, tetapi jajanannya tidak sehat. Kemudian pada saat pelajaran di sekolah yang mestinya ikut aturan menjaga ketenangan, tetapi malah saling ejek misalnya. Atau ada beberapa anak yang pernah melakukan kesalahan dengan cara mengambil uang dari dompet orang tua kalian. Ada juga yang anak-anak yang mungkin kecanduan main game, sudah diperingatkan oleh orang tuanya tetapi tetap saja. Nah, itu juga merupakan satu kesalahan-kesalahan yang bisa saja terjadi dilakukan oleh kalian. Nah, yang Yusuf lakukan dengan kesalahannya adalah tadi apa, anak-anak? Minta untuk dilemparkan ke laut, dan betul awak kapal dan orang-orang yang ada di laut, di kapal akhirnya melemparkan Yunus ke laut sehingga badai pun menjadi reda. Dan atas kehendak Tuhan datanglah ikan besar menelan Yunus. Yunus tinggal selama 3 hari di dalam perut ikan besar itu, dan selama di dalam perut ikan itu Yunus berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan pertolongan betul. Setelah 3 hari 3 malam, Tuhan menyuruh ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke daratan. Ya, luar biasa anak-anak. Pada saat si Yunus mengakui kesalahannya, Allah memberikan pengampunan dan tetap memberikan kasih sayangnya kepada Yunus, sehingga Yunus pun akhirnya ke Niniwe, kota yang diminta Tuhan untuk dikunjungi oleh si Yunus. Anak-anak yang disayangi oleh Tuhan, jangan sampai muncul pertanyaan dalam diri kalian, bagaimana kalau aku tidak mau mengakui kesalahanku? Karena akibatnya mengerikan. Coba kita lihat di Amsal 28 ayat 13 sampai dengan 14. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Bahaya ya, anak-anak. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi.
Jadi berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Sudah diingatkan oleh firman Tuhan, tidak mengakui kesalahan, menyembunyikan pelanggaran, pasti tidak akan beruntung dan jatuh ke dalam malapetaka. Jadi tidak perlu hukumannya apa, tidak perlu menunggu nanti dihukum bagaimana untuk kita mengakui kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan, pernah berbuat salah. Hanya saja yang membedakan satu orang dengan yang lainnya adalah satu orang memilih mengaku dan tidak mengulanginya lagi, dan yang lainnya tidak mau mengakui kesalahannya. Nah, anak-anak, firman Tuhan sungguh jelas hari ini. Jadi lakukan, kalau memang kita melakukan kesalahan ya kita mohon pengampunan kepada Tuhan, minta maaf kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, sehingga sukacita akan melingkupi kita, akan diberikan Tuhan bagi kita damai sejahtera. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai kami dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini, mengingatkan kami supaya kami menyadari, kemudian mengakui kesalahan yang kami lakukan jika kami melakukannya. Kami tidak ingin mendapatkan hukuman, tapi kami ingin hidup kami terus di dalam keselamatan, tidak mengalami malapetaka, dan Tuhan menjanjikan itu bagi kami. Ajari kami ya Tuhan, untuk berani mengakui kesalahan, mengakui pelanggaran, mengakui dosa-dosa yang kadangkala kami lakukan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.